Rezekimu tergantung syukurmu. Pernahkah kita merasa sudah bekerja keras, sudah berusaha sekuat tenaga, namun hasilnya selalu terasa kurang? Pernahkah kita merasa hidup tidak pernah cukup, walaupun harta datang silih berganti? Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar banyak orang yang tercerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Sungguh, ada rahasia besar yang sering dilupakan manusia. Rezeki bukan hanya tentang kerja keras, bukan pula semata-mata tentang kepintaran. Ada satu kunci yang menentukan lapang atau sempitnya rezeki kita. Kunci itu bernama syukur. Rezekimu tergantung syukurmu. Apa itu rezeki sesungguhnya? Sahabatku, mari kita renungkan. Banyak orang menyempitkan arti rezeki hanya pada uang dan harta. Padahal rezeki jauh lebih luas. Rezeki itu udara yang kita hirup tanpa biaya. Rezeki itu kesehatan yang membuat kita bisa bergerak. Rezeki itu waktu, kesempatan, anak-anak yang soleh, pasangan yang setia, sahabat yang menolong, hingga rasa damai dalam hati. Jika rezeki hanya dinilai dari harta, maka orang miskin dianggap tidak punya rezeki. Padahal, berapa banyak orang sederhana hidupnya lebih bahagia, lebih tenteram, lebih damai daripada orang kaya yang penuh gelisah. Allah memberi kita nikmat setiap detik. Tapi apakah kita sadar? Ataukah kita sibuk menghitung kekurangan, sambil melupakan karunia yang begitu banyak? Janji Allah tentang syukur. Allah berfirman dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini bukan sekadar janji, tapi sebuah hukum kehidupan. Allah tidak pernah ingkar janji. Syukur mendatangkan tambahan nikmat, sementara kufur mendatangkan kesempitan. Coba renungkan, sahabat, jika Allah sudah menjanjikan, aku akan menambah, lalu siapa lagi yang bisa menahan rezeki itu? Tidak ada, karena janji Allah pasti terjadi. Syukur sebagai magnet rezeki. Bayangkan hati kita seperti ladang. Jika ladang itu penuh syukur, maka benih rezeki tumbuh subur. Tapi jika ladang itu penuh keluhan, penuh iri, penuh rasa kurang, maka tanah hati itu kering dan tandus. Syukur itu magnet rezeki. Orang yang bersyukur akan terus menarik nikmat baru dalam hidupnya. Sebaliknya, orang yang kufur akan kehilangan keberkahan meski hartanya banyak. 3 bentuk syukur. Para ulama menjelaskan, syukur itu ada 3 tingkatan. 1. Syukur dengan hati, sadar bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Tidak ada yang kebetulan, semua datang darinya. 2. Syukur dengan lisan, membasahi mulut dengan ucapan Alhamdulillah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak bersyukur atas yang sedikit, maka ia tidak akan mampu bersyukur atas yang banyak. 3. Syukur dengan perbuatan, menggunakan nikmat untuk taat, kesehatan untuk ibadah, harta untuk sedekah, ilmu untuk memberi manfaat. Jika 3 syukur ini kita satukan, niscaya hidup kita akan penuh keberkahan. Kisah inspiratif syukur dan rezeki. Mari kita lihat sebuah kisah nyata. Ada seorang pedagang kecil di pasar. Dagangannya sederhana, sayur mayur, hasil kebun. Setiap kali ada yang membeli, meski hanya Rp1.000, ia selalu berkata, Alhamdulillah, rezeki dari Allah. Hidupnya sederhana, rumahnya tidak mewah, tapi keluarganya selalu rukun. Anak-anaknya sehat, dan mereka jarang sakit.
Bandingkan dengan seorang pengusaha kaya yang selalu merasa kurang. Hartanya banyak, tapi hutangnya juga menumpuk. Rumah megah, tapi keluarganya retak. Uang ada, tapi hatinya kosong. Apa bedanya? Yang satu hidup dengan syukur, yang lain hidup dengan keluhan. Penyakit hati yang menghalangi syukur. Sahabatku, ada penyakit hati yang membuat kita sulit bersyukur, di antaranya sering membandingkan diri dengan orang lain. Kita sibuk melihat yang lebih kaya, tapi lupa melihat yang lebih miskin. Mengeluh berlebihan. Sedikit-sedikit berkata, kenapa hidup saya begini? Padahal setiap nafas adalah nikmat. Lupa hakikat dunia. Kita mengira dunia adalah tempat bersenang-senang, padahal dunia hanya persinggahan. Jika hati kita penuh penyakit ini, maka sulit sekali menemukan rasa syukur. Buah dari syukur. Apa yang kita dapat jika hidup penuh syukur? 1. Nikmat bertambah, baik dalam bentuk harta, kesehatan, waktu, atau ketenangan batin. 2. Hati tenang, orang yang bersyukur jarang iri, jarang dengki, karena hatinya merasa cukup. 3. Hidup berkah, sedikit tapi mencukupi, sederhana tapi membahagiakan. 4. Dekat dengan Allah, karena syukur adalah tanda cinta seorang hamba kepada Robnya. Cara praktis melatih syukur. Mari kita biasakan syukur dengan langkah sederhana. Bangun tidur ucapkan Alhamdulillah, karena masih diberi kesempatan hidup. Saat makan, nikmati setiap suapan dengan kesadaran bahwa banyak orang tidak seberuntung kita. Saat sehat, gunakan untuk ibadah, karena sakit bisa datang kapan saja. Sisihkan harta untuk sedekah, meski sedikit. Karena sedekah adalah bukti nyata rasa syukur. Sahabatku, jangan menunggu kaya untuk bersyukur. Justru dengan bersyukur, Allah akan menjadikan kita kaya. Jangan menunggu bahagia untuk bersyukur. Karena dengan syukur, Allah akan menjadikan hati kita bahagia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lihatlah orang yang berada di bawah kalian, dan jangan melihat orang yang di atas kalian. Itu lebih pantas, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. HR Bukhari dan Muslim. Hadits ini mengajarkan kita fokus pada nikmat, bukan kekurangan. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Rezekimu tergantung syukurmu. Semakin banyak syukurmu, semakin lapang rezekimu. Maka mulai hari ini, mari kita latih hati, lisan, dan perbuatan kita untuk selalu bersyukur. Katakan Alhamdulillah dalam setiap keadaan. Gunakan nikmat untuk kebaikan. Dan lihatlah bagaimana hidup kita berubah, bukan hanya lebih kaya, tapi juga lebih berkah, lebih damai, dan lebih bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.